لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dan para ulama hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sayyiduna Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar kemudian dikirim ke dalam satu gerombolan domba itu lebih merusak daripada ambisi seseorang, daripada kerakusan seseorang, daripada ketamakan seseorang terhadap harta dan jabatan, kedudukan yang merusak agamanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya agama seseorang bisa rusak disebabkan karena hasrat terhadap dunianya itu berlebih. Ambisi terhadap dunia berlebih, hasrat terhadap harta, kedudukan, jabatan itu berlebih. Ketika seseorang begitu tamak, begitu rakus terhadap harta dan jabatan, biasanya akan menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, injak bawah, jilat atas, sikut kanan, sikut kiri. Tidak peduli aturan, tidak peduli rambu-rambu, diterobos saja. Yang penting apa yang dia inginkan daripada dunia dia dapat. Orang yang seperti ini secara tidak langsung merusak agamanya sendiri. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadikan dunia ini. Beliau menjadikan dunia ini sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Seandainya beliau mau, Allah jadikan gunung-gunung yang ada di Madinah itu emas bagi beliau, perak bagi beliau. Tetapi beliau tidak mau. Seandainya beliau mau, pasir-pasir yang ada di Madinah itu dijadikan emas untuk beliau. Tetapi beliau memilih satu hari lapar, satu hari kenyang. Kenapa? Karena beliau ingin ketika lapar bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek-rengek. Ketika beliau kenyang, beliau menginginkan dalam keadaan tersebut bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud pernah menawarkan satu spring bed, kalau mungkin bahasa kita, tempat tidur yang agak empuk karena beliau khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit tidur dialaskan tikar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon sikap Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apalah artinya aku dengan dunia ini? Aku, kata beliau, dengan dunia ini seperti orang yang menunggang unta, kemudian berteduh di bawah satu pohon, setelah itu pergi meninggalkan. Beliau pun merespon apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menangis melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, berbekas badan beliau. Ingat raja-raja Persia, ingat raja-raja besar itu ketika tidur beralaskan permadani, ketika tidur beralaskan sutra. Apa kata beliau?
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apakah kamu tidak rela ketika mereka diberikan dunia oleh Allah, diberikan segalanya oleh Allah, diberikan pada saat di dunia saja, tetapi kita ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat." Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan juga semua yang ada di dalamnya terlaknat, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan juga ketaatan-ketaatan yang dilakukan di dunia, wa alimun au muta'allim, dan juga seorang alim, seorang pengajar, atau seorang pelajar. Jadi keempat orang ini tidak akan terlaknat, tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjadikan dunia sebagai alat. Bukan anti dunia, tetapi dunia dijadikan alat untuk mencapai, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, membenci orang yang alim, pinter terhadap urusan dunia, tetapi jahil terhadap urusan akhirat. Urusan pengajian mah urusan ustadz aja, urusan kiai saja, urusan dosen saja. Padahal ini urusan kita bersama, ini urusan akhirat kita. Allah benci terhadap orang yang pintar urusan dunia. Jadi kalau sudah urusan dunia, lupa urusan akhirat. Bangun tidur yang diingatnya dunia, mau tidur yang diingatnya dunia, berinteraksi, berkumpul dengan kawan-kawan, saudara-saudaranya yang dibicarakan dunia. Semuanya dunia. Yaghdab. Orang yang seperti ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Ighatsatul Lahafan fi Masayidis Syaitan mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min thalas. Seorang pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama, hammun lazim, gundah gulana, kegelisahan, keresahan yang terus-menerus menghantuinya. Wa ta'abun daim, dan kelelahan, keletihan yang berkelanjutan. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tiada hentinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadikan penawar, obat, atau minimal mengurangi rasa hubbud dunia kita, hasrat kita yang berlebih terhadap dunia. 3 hal ini diisyaratkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang pertama, agar kita tidak terlalu berlebih terhadap dunia, yaitu ingat kematian. Selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Banyak orang kaya, jabatan tinggi, tetapi kekayaan, harta, kedudukan, jabatan tidak dibawa mati. Karena itu, untuk mengurangi hasrat berlebih kita terhadap dunia, selalu mengingat kematian. Aktsiru, kata Rasulullah, dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Yaitu terus menambah wawasan keakhiratan. Ketika seseorang selalu condong terhadap dunia, maka biasanya akan lalai terhadap akhirat. Yang ketiga, berupaya untuk bertanggung jawab
dalam segala hal. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kenapa tanggung jawab? Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku dengan satu amal yang apabila aku mengerjakan amal tersebut, Allah mencintai aku dan juga manusia mencintai aku. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang diperoleh oleh manusia, apa yang didapatkan oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Jadi syarat ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zuhud terhadap dunia. Artinya tidak terlalu condong terhadap dunia, tidak rakus terhadap dunia, tidak tamak terhadap dunia, menjadikan dunia hanya sebatas alat saja, bukan sebagai tujuan. Banyak para ulama, orang-orang soleh yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlebih. Kita tahu bagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sepertiga tanah Makkah milik beliau, tetapi hartanya habis untuk dakwah Islam. Kenapa? Karena beliau memahami keadaan dunia. Dunia hanya sebatas alat saja. Beliau gunakan kekayaannya untuk dakwah Islam. Bagaimana kita lihat Sayyiduna Utsman ibnu Affan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya diberikan kepada umat, diwakafkan. Bahkan dikabarkan sampai sekarang hartanya Sayyidina Utsman ibnu Affan ini masih ada di rekening dengan nama beliau. Ini salah satu pelajaran juga bagi kita bahwa sesungguhnya Islam tidak anti dengan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai alat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhudlah terhadap dunia. Begitupun apabila ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan dengki, jangan iri hati, jangan hasud terhadap anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Dalam Al-Quran kata-kata zuhud ini disebutkan dalam Quran surat Yusuf. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Ketika saudara-saudara Yusuf ingin menjual Nabiullah Yusuf dengan harga yang murah, bahkan lebih murah daripada budak yang dijual. Darahima ma'dudah, dengan beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, menggunakan kalimat zahidin. Artinya mereka zuhud. Zuhud di sini maksudnya ada barangnya, ada Nabi Yusuf, tetapi mereka tidak butuh dengan Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, menunjukkan kita kepada jalan yang benar, menganugerahkan kepada kita kesadaran bahwa dunia ini hanya sementara, dan mudah-mudahan kita juga menyadari bahwa dunia ini hanya sebatas alat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد جاء في السنة عن النبي